Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 19. 10 tahun lalu. Apakah engkau berpikir singgahnya kita di desa itu akan berdampak buruk, Masya? 2 hari setelah persinggahan makan malam itu, Kasfa baru berminat untuk mengusahakan sebuah perbincangan dengan Masya. Dia membangun harapan lagi supaya ada sebentuk aktivitas paling primitif di antara dua manusia itu, berbicara. Bukan aku yang menyebut-nyebut tentang gatas kepada orang tua itu. Jadi, kau menyalahkan aku? Kasfa tampak tak peduli. Aku menanyaimu sepanjang hari tentang gatas dan engkau tidak menjawabnya. Kasfa melompati bebatuan. Perjalanan mereka mulai menendaskan rute melandai. Jika aku bertanya kepada orang lain, itu masuk akal tentu. Diam kemudian. Kasfa sudah menduga itu. Dia sekarang lebih berkonsentrasi pada kemungkinan yang akan dia hadapi di gatas. Itu lebih menguras emosinya kini. Sudah dekat. Kasfa mulai mengenali apa-apa yang ada di sekelilingnya. Ini sudah dekat. Keduanya memasuki celah setapak di antara dinding gunung-gunung yang menjulang sombong. Jalur yang terhubung dengan terusan utama penghubung kota-kota tua, Shiraz dan Isfahan. Sebuah jalur purba yang membuat simpul antara kota-kota besar di Persia dengan epicentrum keperkasaan politik kuno bangsa Arya di Pasar Gadai. Bunyi aliran sungai gemercik memberi efek seperti musik di telinga Kasfa. Sesuatu yang lembut dan telah memberi kemakmuran sejak orang pertama menempati wilayah gatas. Aliran air yang menjalankan fungsi arsitektur dengan baik, mengikis dengan santun dan sabar tumpukan bebatuan berbukit-bukit yang mengelilingi gatas, menenteramkan penduduk di dalamnya dari berbagai ancaman, seperti fungsi selingkaran benteng yang kokoh. Aku mau istirahat dulu. Kasfa tidak berencana meminta izin atau menunggu reaksi Masya. Dia duduk begitu saja di atas batu yang menjorok, tempat strategis untuk melihat apa-apa yang di sekelilingnya. Sembari mengintip rumah-rumah batu dan lumpur di kejauhan, penduduk gatas yang damai, pohon-pohon poplar dengan daunnya yang keemasan di antara rumah-rumah itu seperti memberi ucapan selamat datang kepada Kasfa. Kita beristirahat di sana. Masya menunjuk ke perkampungan. Itu urusanmu. Aku mau istirahat di sini. Masya mematung dengan dagu bergoyangan. Dia sedang mengunyah kekesalan. Kau pergilah dulu. Kasfa seperti sedang mengambangkan sesuatu di benaknya. Aku butuh waktu sendiri. Nanti aku menyusulmu. Masya berlalu dengan kegusaran yang tidak ditutup-tutupinya. Dia tidak benar-benar pergi mendahului Kasfa menuju dusun itu. Hanya menyelinap di antara bebatuan, mencari-cari tempat yang nyaman untuk menunggu. Dia rebah di bawah rimbunan pohon poplar yang menyejukkan. Kasfa mengasihkan diri dengan lamunannya, mulai berpikir ulang. Apa yang sedang terjadi dengan dirinya? Menatap kotak kayu bertuah di sampingnya, dan kali ini kehilangan gairah untuk mengaduk-aduk isinya. Memilih diam sembari mendengarkan berisik alam, berisik dengan yang tenang. Kasfa hafal tempat ini. 10 tahun lalu atau lebih, di tempat ini juga sebuah perbincangan yang menggunting sebagian besar kepercayaannya akan kepentingan setiap perasaan untuk diperjuangkan. Rasanya baru kemarin. Aku mulai kelelahan. Kasfa menatap gadis itu dengan separuh pemahaman. Gadis berambut seperti puisi, matanya puitis, hidungnya puitis. Keseluruhan wajahnya pun demikian puitis. Kulit selicin pualam dengan ekspresi yang kadang terkesan mewah. Padahal, dia bukan bangsawan. Setiap detail dirinya seperti sebuah masterpiece seorang maestro. Dagunya berbelah. Batas keningnya rapi oleh tunas-tunas rambut membentuk piramid yang sudutnya tak tajam, seperti siluet gunung landai. Sewaktu tersenyum, kedua pipinya penuh. Matanya menyampaikan kejujuran. Meski padanya juga ada sebuah keteguhan senyaring teriakan seorang pahlawan. Namanya Astu. Dia masih belasan tahun. Begitu juga Kasfa. Lelah untuk? Kasfa mengunjungi gatas kali ini untuk sebuah konfirmasi yang membuat jantungnya terasa dikutuk. Ditemani seorang pemandu jalan dan seorang lagi pengawal bayaran, Kasfa meninggalkan Gunung Sistan. Tanpa pengalaman meninggalkan kuil Sistan, dia tidak mungkin sendirian. Dekat denganmu. Astu membulatkan suaranya. Kasfa berpikir cepat. Seperti itu juga dugaanku. Tersenyum, ketika hatinya tidak sedang tersenyum. Aku sadar tidak bisa sepenuhnya memahamimu. Maafkan aku. Terima kasih.
betapa ingin Astu mengatakan, maaf untuk apa? Tapi dia memilih mengatakan terima kasih. Dia sudah benar-benar kelelahan. Bertahun-tahun mereka saling mengenal, sejak Astu masih tinggal di kuil Sistan, dan Kasva datang sebagai remaja berbakat luar biasa dalam hal astronomi yang dititipkan Khosrow kepada Yim. Astu lahir dan bertumbuh di kuil Sistan. Dia putri yang lahir paling belakang dibanding anak-anak Yim yang lain, gadis berbakat di atas rata-rata. Awalnya, Kasva merasa cocok dengan Astu karena pola di otaknya, jejaring kecerdasan yang mendekati jenius. Lama-kelamaan, unsur lain dari keduanya pun merapat, sesuatu yang tidak ingin mereka definisikan. Belakangan, kita lebih sering meributkan hal-hal tak penting. Kasva menyinggung perdebatan-perdebatan antara dirinya dan Astu pada bulan-bulan terakhir. Astu tinggal di kuil Sistan. Juga pertengkaran-pertengkaran mereka yang tumpah di atas berlembar-lembar surat. Astu mengangguk tanpa kalimat. Aku tahu, kau tidak membutuhkanku, Astu. Astu masih diam, ingin tertawa, tapi dia memilih diam. Aku akan berdoa untuk kebaikanmu. Kasva menatap pucuk-pucuk bukit yang menyemi oleh dedaunan musim semi. Astu kali ini menoleh. Berhentilah berusaha menjadi malaikat, Kasva. Kasva sudah terbiasa betul dengan pilihan kata itu, titian nada itu. Aku tidak sedang berusaha menjadi malaikat. Kalau begitu, untuk apa kau kemari? Aku hanya berusaha memahami keinginanmu. Itu dia. Astu memaksa Kasva bersitetatap dengannya. Itu dia. Kau terus-terusan berusaha untuk memahamiku. Sedangkan aku tidak melakukan hal sebaliknya. Siapa yang membuat aturan semacam ini? Apapun nama hubungan di antara kita, Astu, bagiku itu bukan sebuah perniagaan. Aku tidak sedang menghitung untung rugi. Kalau begitu, jangan mempermasalahkan sikapku kepadamu. Nada suara Astu sudah kembali ke sifatnya yang orisinal, semacam semaunya sendiri. Kalau engkau memang benar-benar tulus, seharusnya kau tidak mempermasalahkan bagaimana reaksiku. Kasva meneliti ketulusannya sendiri. Apakah benar dia sudah menjadi seorang pedagang dalam hal ini? Kedatangannya ke Gatas hanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya tengah terjadi antara dia dan Astu. Setelah menjalin kebersamaan yang begitu rapat selama bertahun-tahun, Kasva belakangan merasakan kehadiran tembok yang semakin menjulang antara dirinya dan Astu. Dulu, kata Kasva dengan pilihan kata berhati-hati, justru engkau yang begitu ekspresif. Kalau begitu, kembali saja ke masa dulu. Kau butuh alat pengembali waktu. Sayangnya, aku tidak punya. Kasva merasakan perbendaharaan katanya mulai menipis, mentok. Sebaiknya aku kembali ke kuil Sistan. Selamat untuk pernikahanmu nanti. Astu tidak memberi reaksi berlebihan. Bagian mana dari acara semacam itu yang kau pikir layak diucapi selamat? Kasva semakin menyadari kerumitan hubungannya dengan Astu. Mungkin memang tidak ada referensinya sepanjang sejarah hidup manusia. Dia yakin antara mereka berdua ada rasa saling membutuhkan, keinginan saling memberi. Namun, tidak pernah ada ujung yang jelas. Tidak ada eksekusi yang mungkin dilakukan. Tidak pernah ada penyatuan. Hambar. Tidak bisa lagi berkembang. Astu adalah gadis berpribadi unik yang Kasva yakin tidak pernah dia temui karakter semacam itu pada masa lalu ataupun masa mendatang, sampai umurnya habis. Pada masa awal mereka saling mengenal, Astu adalah sebuah pertemuan dari karakter beberapa orang sekaligus. Cerdas, mandiri, penuh kasih sayang, haus perhatian, feminin, manja, rapuh, malas, menjengkelkan, ketus, seenaknya. Kasva menemukan dirinya sebagai seseorang yang dibutuhkan dalam hidup Astu. Selalu seperti itu. Kecuali setelah waktu beralih, dan Kasva merasakan ada yang terbalik dalam posisi hatinya. Ketika dia menyadari ada luapan sayang, keinginan mengayomi, perjuangan melindungi bertumbuh di benaknya, Astu justru menjungkir balikan pola interaksi di antara keduanya. Seperti segala hal yang muncul tiba-tiba. Semacam itu juga cara Astu memperkenalkan dirinya yang baru kepada Kasva. Semacam pucuk gunung pada musim dingin, bersalju dan perlahan beku. Sesuatu yang membuat Kasva merasa selalu mentok. Tidak ada lagi yang bisa berkembang di antara mereka berdua. Astu ujuk-ujuk menjadi sebuah kepribadian utuh yang fokus pada sifat-sifat stabil, dingin, tenang, rasional, tanpa emosi, penyendiri, menghindari romantisme dalam bentuk apapun. Dia membawa dirinya yang baru meninggalkan kuil Sistan, tepat ketika jembatan antara dirinya dan Kasva roboh sudah. Seperti ada jiwa baru yang menempati jasad Astu. Dia berangkat ke Gatas atas izin ayahnya, tapi tidak oleh keikhlasan Kasva.
pemuda itu merasakan separuh jantungnya berhenti berdetak. Sesuatu yang membuatnya bersikeras menyusul Astu beberapa bulan setelah kepergian gadis itu. Tak berapa lama setelah dia mendengar kabar rencana pernikahan Astu dengan anak kepala suku di Gatas. Disinilah keduanya lantas berbicara. Di atas batu yang menjorok dan perkampungan Gatas dengan pohon-pohon poplar di kejauhan. Sejenak sebelum sampai ke titik beku, seolah tidak ada lagi pembicaraan yang akan berkembang. Pernikahan itu tidak menarik bagimu, Astu? Aku tidak mengatakan itu. Kasva benar-benar bangkit sekarang. Sudahlah, apapun yang kukatakan, kutanyakan, tidak pernah pas dengan apa yang kau jawab. Aku mungkin tidak secerdas yang kau bayangkan. Aku tidak memahamimu, apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan, bahkan sekedar lubang kecil untuk mengetahui ada apa dengan hidupmu sebenarnya. Astu sadar ketika dia menoleh, dia akan bersitatap dengan mata Kasva, mata yang jarang berbicara dusta, mata yang menyampaikan apa yang ada di hati tanpa korupsi. Astu sedang tidak ingin bersitatap dengan mata itu. Aku anggap saja, memang pernikahan itu sesuatu yang engkau idamkan. Semoga kau mendapatkan apa yang kau cari. Kasva berpamitan lewat tatapan matanya yang tak bersambut. Aku pamit. Melangkah kemudian, meninggalkan tempat itu dengan kaki gontai dan hati yang melambai. Kasva tahu, akan butuh waktu sangat lama agar dirinya bisa melupakan senja itu. Hatinya hampir jebol oleh kasih yang ingin diungkapkan, tetapi tidak ada muara untuk aliran sungai perasaannya. Hulu tak bermuara. Hukum alam mengharuskan setiap hulu bermuara. Kasva menyadari sesuatu telah berhenti. Peluangnya untuk memberi harus pergi, sementara benaknya menyimpan sebuah paragraf untuk ditulisnya nanti. Mencintai itu kadang mengumpulkan segala tabiat menyebalkan dari seseorang yang engkau cintai, memakinya, merasa tak sanggup lagi menjadi yang terbaik untuk dirinya, dan berpikir tak ada lagi jalan kembali. Tapi tetap saja engkau tak sanggup benar-benar meninggalkannya.